Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang akan menjabarkan investasi digital generasi milenial. Bahan presentasi ini disusun oleh kami bersepuluh. Ada saya, Dwi Citra Aisyah. Ada rekan saya, Nurul Wahida, Safina Awalia, Najwa Nur Fitriani, Angelica Selvia Thomas, Mila Novitasari, Nadia Misa Verona Purba, Mohluki Afandi, dan Riyawati Wulandari. Mengenai investasi digital generasi milenial, investasi adalah suatu aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Investasi juga disebut kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Teknologi digital merupakan teknologi yang memiliki sistem operasi secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Hal ini membuat teknologi digital lebih efisien secara sistem dan penyimpanan data, sehingga banyak yang memanfaatkannya dalam bidang ekonomi. Digital ekonomi lebih menitik beratkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Dari penjelasan di awal bisa ditarik kesimpulan kalau investasi digital merupakan kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan profit dengan cara digital melalui internet. Secara umum, investasi individu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi real asset dan financial asset. Sedangkan berdasarkan jangka waktunya terdapat dua jenis, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Bentuk investasi yang cocok untuk pemula berdasarkan data yang dihimpun oleh KSEI pada Oktober 2020 bahwa demografi investor muda atau investor usia di bawah 30 tahun berjumlah 47,87%. Hal ini menandakan bahwa anak muda telah sadar akan kesehatan finansial yang harus dijaga sejak dini. Platform investasi digital di Indonesia mulai berkembang di pertengahan 2000-an. Salah satu yang mengawalinya yaitu PT Indo Premier Sekuritas dengan meluncurkan ekosistem keuangan berbasis teknologi atau iPod atau lebih dikenal dengan Indo Premier Online Teknologi pada 2007. Platform lain kemudian bermunculan seperti Bareksa, Bukalapak, Bibit, Peluang, hingga Nanovest yang baru diluncurkan akhir 2021. Beberapa faktor yang harus diperhatikan saat melakukan investasi digital adalah bisa memilih investasi digital yang tepat, mampu menilai kredibilitas broker, memahami skema investasi digital, mengetahui tingkat resiko investasi digital, dan melakukan diversifikasi investasi digital. 2. Tinjauan pustaka. Investasi adalah menempatkan uang di instrumen keuangan seperti saham, surat berharga, reksadana, dan lain-lain, selama jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan lebih tinggi di masa depan. Berinvestasi adalah bagian yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Komponen investasi terdiri atas sisihan dana dari penghasilan untuk tidak dikonsumsi. Dana ditempatkan di instrumen keuangan jangka waktu tertentu dan harapannya adalah return atau keuntungan lebih besar. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misalnya, investor yang berupa sebuah lembaga dana pensiun atau institutional investor yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya di masa depan, mungkin akan lebih memilih investasi pada portofolio reksadana karena berharap bahwa investasi pada reksadana akan memberikan pendapatan yang relatif lebih pasti dibandingkan investasi pada saham. Sedangkan bagi institusi penyimpanan dana, seperti bank mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan. Investasi digital
Seiring berjalannya waktu, hampir seluruh perusahaan sekuritas sudah memiliki aplikasi investasi daring yang bisa digunakan oleh investornya, sehingga setiap transaksi tidak perlu melalui pialang atau broker sebagai wakil perusahaan sekuritas. Investor yang menggunakan aplikasi investasi digital dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, hanya dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet. Aplikasi investasi digital juga membantu penggunanya untuk memantau pergerakan nilai investasi dan menganalisis kondisi fundamental perusahaan yang akan dialiri dana investasi. Aplikasi ini juga menganalisis situasi pasar modal dengan menyediakan aplikasi berisikan berita pasar yang memudahkan setiap investor. Faktor-faktor yang harus diperhatikan saat berinvestasi digital diantaranya menggunakan aplikasi safe trading, menggunakan jaringan seluler aman, memilih investasi digital yang tepat, peringkat reputasi broker, memahami rencana investasi digital, memahami resiko transaksi digital, diversifikasi investasi digital. Dengan demikian, untuk tujuan penelitian ini, hasil dari pengalaman investasi digital yang memuaskan diusulkan menjadi niat untuk mengunjungi kembali, dan yang kedua memungkinkan rujukan pelanggan yang merupakan indikator loyalitas, sikap, dan perilaku. Upaya untuk meningkatkan kenyamanan personal yaitu dengan cara sengaja menunjukkan barang atau jasa yang dikonsumsi. Ditambah lagi tingkat literasi keuangan dan LOC yang rendah akan mengakibatkan pembelian yang dilakukan tanpa pertimbangan rasional dan hanya mementingkan kepuasan. Gaya hidup yang demikian disebut dengan gaya hidup hedonis atau gaya hidup yang menjadi kenikmatan materi sebagai tujuan hidup. Jenis-jenis dan contoh investasi digital adalah reksadana, saham, tabungan emas secara online, forex, surat berharga negara, dan tabungan berjangka. 3. Ada metode. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif, pengambilan sampel secara acak atau random. Penelitian ini juga menggabungkan dengan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian secara online melalui media internet, di mana penulis mencari berbagai macam sumber website. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya secara terstruktur, terencana, dan sistematis karena sejak awal hingga penelitian dan pembuatannya. Pengambilan sampel ini untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Di sini kita akan mengambil sampel dari berbagai macam peminatan generasi milenial dalam berinvestasi digital dan membandingkannya dengan investasi manual atau menabung, sehingga dapat membandingkan seberapa besar pengaruh investasi digital tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi yang tujuannya untuk menjelaskan objek penelitian atau hasil dari penelitian tersebut. 4. Hasil dan analisa. Penelitian pertama dilakukan melalui sampel random dari 50 narasumber dari masing-masing teman dari penulis dan dihasilkan 60% narasumber memilih investasi emas. Terbagi di beberapa platform. Urutan pertama melalui platform pegadaian digital. Platform ini dipilih karena kepercayaan narasumber yang merasa aman karena kepemilikan adalah BUMN. Yang kedua melalui Tokopedia, dan yang ketiga di Dana Emas. 40% narasumber memilih berinvestasi reksadana di beberapa platform seperti Ajaib, Bibit, Bareksa, dan Peluang. Berdasarkan survei KIC menunjukkan emas masih menjadi instrumen favorit di hampir semua kalangan. Untuk kelompok investasi digital, reksadana dan saham menjadi pilihan utama, dan mayoritas membeli reksadana melalui aplikasi online dan hanya 10,3% yang melalui bank. Bibit menjadi aplikasi online yang paling banyak dipilih untuk membeli reksadana. Bareksa ada di urutan kedua sebagai aplikasi online yang menjadi pilihan untuk membeli reksadana, disusul dengan iPod Fund. Posisi 3-10 besar diisi oleh Tanam Duit, Rais, Ajaib, Poem, Profan, Intis, Peluang, Istana, dan Beyond.
Berikut aplikasi yang digunakan untuk membeli reksadana. Bibit menggait lebih dari 1 juta pengguna dan mencatat dana kelolaan atau aset under management di atas 5 triliun. CEO Bibit Sigit Gugam mengatakan peningkatan pesat investor terjadi pada 2020. Salah satunya karena pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi fisik dalam aktivitas ekonomi. Menggandeng sekitar 24 mitra untuk memudahkan investor dalam membeli reksadana, mulai dari GoPay, Mandiri Investasi, hingga Scorders. Salah satu keunggulan Bibit yakni menggunakan teknologi seperti robo-advisor. Robo-advisor bertugas menganalisis portofolio aset dan menyesuaikan dengan profil pengguna, dikarenakan setiap pengguna mempunyai kondisi keuangan dan tujuan investasi yang berbeda. Bibit juga memberikan keuntungan yang lumayan, selisih cukup besar dengan aplikasi lain. Kesimpulan, tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari atau masa depan. Untuk itu, sebagai investor, kita perlu mempertimbangkan segala hal, mulai dari memilih instrumen investasi yang tepat, mempersiapkan modal, hingga yang tak kalah penting adalah analisis kelayakan investasi. Setelah itu, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dengan digitalisasi, kita bisa mencari informasi terkait investasi yang akan kita pilih. Melihat banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh platform investasi, kita dituntut untuk berhati-hati dan lebih cermat, mengingat instrumen investasi pasti mengandung resiko. Platform investasi juga dituntut mampu memberikan nilai tambah berupa pengetahuan kepada investor, mulai dari edukasi hingga eksekusi yang mudah, terjangkau, serta terpercaya menjadi yang paling dicari oleh para pengguna. Platform yang banyak diminati kaum milenial adalah yang memberikan banyak kemudahan dan keuntungan.